Hotel website application. Pada aplikasi ini sudah include dengan content management system atau aplikasi pembuat website. Jadi tampilannya seperti ini untuk halaman utama, kemudian ada pilihan room ya atau kamar seperti ini, dan ketika kita klik more details dia akan menuju ke halaman dari kamar tersebut. Ada juga menu-menu resto di sini, dan ada reservasi atau pilihan menu untuk pelanggan memilih menu, dan ada spot misalnya digunakan untuk reservasi wedding seperti itu, maka di sini sudah tersedia dan tinggal klik more details, maka pelanggan akan masuk ke halaman detail dari reservasi, halaman reservasi. Kemudian ada event juga, kita bisa membuat event di sini mulai dari tanggal dan jamnya. Kemudian ada informasi detail dan fasilitas dari hotel atau tempat penginapan, tersedia apa saja di sini seperti itu. Dan yang terakhir adalah kontak ya, kontak dari website. Selanjutnya ada menu juga di navbar ini, kita bisa memilih masing-masing menu di sini, misal room atau kamar, maka nanti tampilannya adalah seperti ini. Untuk tampilan kamar ya, kita bisa melihat atau cek ya halaman untuk deluxe misalnya ini seperti apa, berapa harganya per hari, kapasitasnya berapa kamar, dan detail dari kamar tersebut. Kemudian kita sudah sediakan juga booking room. Di sini kita bisa masukkan nama, tanggal check-in, check-out, telepon, kemudian berapa jumlah tamu dan berapa jumlah kamar yang dipesan, serta alamat email, dan klik booking, maka otomatis nanti akan masuk ke halaman admin ya, seperti itu. Kemudian ada fitur restoran juga di sini, sama seperti room. Ini adalah tempat booking juga, jadi pelanggan bisa melakukan booking di sini, pemesanan tempat seperti ini. Informasinya ya untuk view-nya bisa dicek di sini. Kemudian kita bisa membooking tempat dengan mengisikan sama seperti format booking kamar tadi, seperti itu. Selanjutnya ada fitur menu. Nah, ini adalah menu-menu dari makanan ya, makanan restoran yang kita inputkan nanti masuk di sini, lengkap dengan detail informasi dari menu. Ada view atau wedding ya, space untuk persewaan wedding. Di sini tinggal kita klik untuk melihat detail informasi. Ada harga dan lokasi serta detail dan booking tempat seperti ini. Selanjutnya ada fitur promosi. Ini adalah fitur promosi area, jadi lengkap ya dengan tanggal, waktu, detail promosinya, keterangannya, dan ada event di sini. Kita bisa masukkan semua event kita di sini. Misalnya untuk DJ Marfua eventnya. Nah, di sini ada detail ya. Jadi eventnya diselenggarakan di mana, tanggal dan jam, seperti itu. Selanjutnya kita bisa login ya, login untuk akses ke halaman web admin. Kita masukkan detail password dan berbagai lainnya. Oke, ini adalah menu awal. Jadi ini adalah homepage untuk merubah tampilan halaman depan atau halaman utama. Kemudian ada halaman room untuk mengganti atau input data pada halaman room. Ada wedding venue juga untuk spot ya.
kemudian resto spot, semuanya untuk reservasi ya ini sistemnya. Kemudian ada food dan drink menu, event hotel, online reservasi, user admin, dan tutorial, ada invoice juga untuk melakukan transaksi. Nah, di menu atas ini kita bisa masuk pada design page dan kita bisa mengganti beberapa section, misalnya header, lainnya, room, seperti room misalnya, kita bisa create new, atau ini title room. Ini adalah yang berhubungan dengan halaman utama untuk desain ya. Kemudian kita master data, kita bisa input jenis-jenis room yang disediakan oleh penginapan kita, tipe-tipenya apa saja. Kita bisa buat new dengan klik new room di sini, pilih gambar, nama room, lokasi lantai, mata uang, harga, dan berapa jumlah dari room yang kita punyai, seperti itu. Selanjutnya sama seperti room di restoran, untuk reservasi juga ada bermacam-macam ya. Kita bisa klik new atau kita bisa melakukan editing di sini seperti itu. Tinggal update data atau cancel. Kemudian ada menu. Menu ini adalah menu-menu yang disediakan pada cafe kita atau resto kita. Kita bisa masukkan di sini. Untuk membuat baru tinggal masukkan saja, cukup simple. Dan ada wedding ya, wedding venue, pengisiannya sama, tinggal kita masukkan aja seperti ini datanya. Nantinya setelah kita simpan akan dimunculkan pada halaman website. Kemudian ada promosi juga, kita bisa membuat promosi di sini. Dan event, kita bisa masukkan event, tempatnya di mana, kemudian tanggal dan jam, serta video embed YouTube ya. Jadi kita bisa memasukkan YouTube teaser atau promosi dimasukkan pada event. Kemudian ada user untuk melakukan registrasi user seperti ini. Kita bisa masukkan ya jabatan mereka sebagai apa, password. Kemudian kita bisa klik update user seperti itu. Dan kita bisa cek di reservasi. Ini adalah reservasi online yang ketika pelanggan input nantinya akan masuk di sini semua. Jadi kita bisa cek di sini ya, seperti itu. Nah, ini contohnya wedding seperti ini. Kita bisa memilih tempatnya di mana saja. Seperti ini nanti akan muncul semua. Ini adalah menu reservasi, kemudian ada menu invoice juga dan manual penggunaan serta shortcut ke halaman website. Kita bisa masuk ke invoice di sini, kita bisa masukkan ya, melakukan transaksi invoice untuk menerbitkan invoice ya, invoice untuk pelanggan. Nah, seperti ini. Misalnya pada deluxe room harga per malam adalah 1.250.000, kita bisa masukkan seperti ini, atau kita buat baru untuk mendaftarkan sistem pembayaran baru seperti itu. Jadi kita masukkan dulu produk service-nya apa, nama apa namanya, untuk apa ininya, roomnya seperti itu. Kemudian area, harga, kemudian bisa kita simpan di sini. Kita bisa masukkan pelanggan juga di sini. Jadi ini adalah list pelanggan yang sudah kita masukkan. Untuk membuat baru kita bisa add new, masukkan nomor ID, kemudian nama, phone, email, dan address. Lalu kita bisa membuat juga atau menerbitkan invoice pada menu ini dengan klik new invoice. Kita masukkan nomor invoice kita,
memilih customer, lalu pilih untuk pembayaran apa, seperti itu. Nah, ini sudah otomatis ya, jadi bisa kita save, nantinya bisa kita print juga. Sebagai contoh ini, nah bisa kita klik print, maka nantinya akan otomatis melakukan print out ya, seperti itu. Untuk invoice sudah. Sekarang untuk pembayaran, jadi misalnya pelanggan ingin melakukan pembayaran, maka kita bisa masukkan ke sini, kita bisa klik add ya, kemudian pilih nomor invoice-nya. Nah, ini adalah bill atau tagihannya 1 juta, misal membayar DP 500.000, misal kita inputkan seperti ini, lalu save untuk menyimpan data seperti itu. Nah, ini sebagai contohnya untuk pembayaran ya. Oke, setelah pembayaran ada fitur laporan di sini. Kita bisa memilih dari laporan-laporan yang kita inginkan. Ini Januari 2021, tinggal kita jalankan aja atau masukkan aja sesuai dengan kebutuhan kita untuk cek transaksinya, seperti itu. Nah, seperti ini contohnya, atau di 2021 kita pilih seperti ini, Juni. Nah, ini akan masuk semua transaksi total dari periode transaksi ini. Jadi cukup lengkap untuk cek ya, pembukuan hotel. Oke, kalau mau juga bisa diintegrasikan dengan point of sale system. Jadi kita bisa lakukan integrasi juga, pembelian lagi aplikasi untuk penjualan ya, penjualan ke hotel. Jadi misalnya hotel ada kafe, ada berbagai fasilitas lain, maka bisa masuk ke sini juga membeli plugin aplikasi ini, seperti ini. Jadi di sini misalnya untuk minimarket, tinggal kita masukkan saja. Ini kan ada kategorinya ya. Yang di atas ini untuk minimarket, sedangkan ini adalah menu cafe yang ada di hotel. Kemudian laundry misalnya, kita menyediakan jasa laundry. Ada juga scan misalnya, jadi seperti itu. Ini cuci kering per 1 kilo, cuci basah 1 kilo, cuci kering 5 kilo. Dan ada fitur cafe. Ini kalau dibuat penjualan di cafe, nanti cafe tinggal memilih ya, 2 kategori ini, cafe drink dan cafe food. Jadi untuk transaksi tinggal memilih saja. Nanti di sini setelah kita inputkan semua data akan ditampilkan semua pada post display ini, seperti itu. Ini contoh untuk penjualan kasir, sedangkan untuk laundry tinggal kita pilih saja layanan yang dipesan oleh pelanggan. Misalnya cuci basah 1 kilo, cuci kering 5 kilo, atau jasa setrika, nanti semuanya ditotal di sini, seperti itu. Jadi bisa menghandle ya kebutuhan untuk point of sale-nya di luar dari website dan invoice system tadi. Nah, supaya lengkap juga, kita bisa membeli juga atau order akuntansi pembukuan online, seperti itu. Jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa cek laporan ya, kita tambahkan transaksi, misalnya dia akun apa, kas, modal, pendapatan, kemudian nama jenisnya, misalnya pendapatan dari sewa kamar hotel. Ini jenisnya dia debit atau kredit. Kita masukkan jumlahnya, misalnya 15 juta seperti ini. Kita input tanggal 8 misalnya, kemudian kita simpan. Nanti secara otomatis akan masuk pada fitur ini. Kita juga bisa melihat ya laporan per bulan atau harian, tinggal memilih saja.
kemudian nanti kita jalankan report ini gitu. Bisa juga memilih filter pembukuan, pendapatan, dan lain sebagainya. Kita bisa juga menambah akun keuangan. Nah, di sini seperti ini. Misalnya beban biaya usaha seperti ini, atau kita singkat beban seperti ini, bisa kita simpan. Ini adalah akun-akun akuntansi ya, untuk arus, kas, keluar, dan masuk seperti itu. Dan juga pada point of sale-nya, kita bisa juga cek ya laporan-laporannya di sini. Per bulan misalnya seperti ini, tinggal memilih saja laporan-laporan yang sudah masuk, nanti akan muncul semua seperti ini. Dan ini juga bisa diakses ya, diakses via smartphone karena berbasis web app untuk laporan point of sale-nya. Jadi kita bisa inputkan keseluruhan dari transaksi per bulan ini ke akuntansi tadi, plus pendapatan dari hotel website app pada akuntansi tadi. Nantinya akan seluruh detail keuangan dirapikan di pembukuan akuntansi ini. Seperti itu. Jadi website aplikasi hotel, website untuk hotel, untuk informasi hotel, dan aplikasi menjadi satu dalam hotel web app ini. Pada premium paket juga tersedia Android app yang bisa di-download pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai website, dan ada juga Android aplikasi untuk backend yang digunakan owner biasanya untuk cek laporannya via smartphone seperti itu.